Gubernur Papua Barat Daya Bapak Insinyur Petrus Kasihiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, insan pers, media yang saya cintai dan banggakan, terima kasih telah kembali hadir di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Saya didampingi Sekretaris Jenderal Bung Teguh Rifki Harsha, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Bung Andi Malarangeng, Bendahara Umum Bung Renvil Antonio, dan Kepala BPOKK Bung Herman Hairon. Sore hari ini akan kembali menyerahkan surat rekomendasi dari Partai Demokrat kepada kandidat yang akan berlaga di pemilihan kepala daerah tahun 2024, baik pemilihan gubernur maupun pemilihan di tingkat kabupaten kota. Bersama saya sudah hadir Bapak Abdul Faris Umlati, biasa disingkat AFU, tepuk tangan, sebagai calon gubernur untuk Provinsi Papua Barat Daya. Bung Afu juga merupakan salah satu kader terbaik Partai Demokrat yang mengemban amanah sebagai Ketua DPD atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Daya. Beliau juga memiliki pengalaman yang lengkap, terutama sebagai Bupati Kabupaten Raja Ampat selama 2 periode, membangun daerah sekaligus mensejahterakan masyarakatnya. Saya sendiri pernah berkunjung langsung melihat bagaimana upaya untuk membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan. Kita juga tahu bahwa dengan itu masyarakat bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Sedangkan di sebelah kiri saya telah hadir Bapak Petrus Kasihiwi. Tepuk tangan juga sebagai calon wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Beliau juga memiliki pengalaman yang tidak kalah lengkapnya sebagai Bupati Teluk Bintuni selama 2 periode. Pasangan Pak Afu dan Pak Petrus ini saya rasa ideal untuk bisa membangun masyarakat Papua Barat Daya semakin maju dan sejahtera ke depan. Tapi kami akan fokus tentunya pada pemenangan pilkada yang akan digelar beberapa bulan lagi. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada Bapak berdua. Semoga solid selalu, kompak, baik dalam kampanye pemenangan, dan insya Allah jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya. Saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang kami banggakan dan kami hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen Partai Demokrat, Bendahara Umum Partai Demokrat, Ketua Badan
kaderisasi dan organisasi, tetapi juga yang kami hormati Bang atau Bung Andi Malarangeng sebagai Sekjen Majelis Tinggi Partai Demokrat. Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian, puji syukur alhamdulillah atas berkenan Allah SWT sudah juga tadi kami terima rekomendasi. Kami tentunya maju sebagai calon gubernur bersama Pak Petrus KSU sebagai calon wakil gubernur. Semua ini tentu tidak ada yang kebetulan, semua atas kuasa dan berkenan Tuhan yang Maha Esa. Harapan kami tentunya tidak berlebihan daripada apa yang menjadi harapan juga masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Kita akan maju karena Provinsi Papua Barat Daya adalah provinsi yang paling bungsu, yang ke-38. Optimisme kami dengan perkenan Tuhan kami maju untuk menang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi. Silakan mendampingi mungkin Ketua DPD, Ketua DPC. Setelah ini kita akan melanjutkan untuk penyerahan surat rekomendasi untuk 56 pasang ya, 56 kabupaten kota. Cek. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan sekalian, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan surat rekomendasi Partai Demokrat untuk kabupaten dan kota. Kami panggil langsung dari Provinsi Sumatera Barat. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Bukit Tinggi. Kami persilakan Bapak Ramlan Nurmatias dan wakilnya Bapak Ibnu Aziz untuk ke tengah, beserta Ketua DPC dan pengurus DPC. Baik, kami persilakan kepada Ketua Umum Partai Demokrat untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dari Kabupaten Bukit Tinggi. Baik. Ya, kepada rekan-rekan media untuk mengambil momen, silakan. Salam komando tangannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dari Kabupaten Solok Selatan, Bapak Hairunas, dan wakilnya Bapak Yulian Evi, yang merupakan bupati incumbent dan kader Partai Demokrat. Kami persilakan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Ketum AHY, untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Solok Selatan. Izin Pak, tengah bawah Pak, izin Pak. Salam komandonya Pak, yuk. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Tanah Datar. Beri tepuk tangan untuk Bapak Eka Putra yang merupakan bupati incumbent dan juga wakil bendahara umum DPP Partai Demokrat beserta wakilnya Bapak Ahmad Fadli. Ya, kami persilakan kepada Ketua Umum Partai Demokrat untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Tanah Datar.
Ya, tangannya, salam komando dipersilakan. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Bapak Muhammad Iqbal dan Bapak Amarsul. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Baik, terima kasih. Dari Sumatera Barat kita beranjak ke Riau. Kami persilahkan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pelalawan, Bapak Jukri Misran dan wakilnya Bapak Husni Tamrin untuk ke tengah. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi untuk calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati Kabupaten Rokan Hulu yang juga kader Partai Demokrat, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Rokan Hulu, Bapak Asnawi Rifai, dan wakilnya Bapak Supratno Sentot untuk ke tengah. Ya, boleh dibagi Bapak untuk fotonya? Ya. Kami persilakan Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi. Baik, terima kasih Bapak. Dari Riau kita beranjak ke Jambi. Kita panggilkan calon bupati dari Kabupaten Merangin, Bapak M. Syukur, dan wakilnya Bapak Abdul Kafid untuk ke tengah. Kami persilakan Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi untuk calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kepada rekan-rekan media dipersilakan untuk mengambil momen. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Muaro Jambi, Bapak Asnawi Rifai, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat, beserta wakilnya Bapak Supratno Sentot. Baik, dipersilakan rekan-rekan media. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati Kabupaten Musi Waras, Provinsi Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan untuk ke tengah. Kami persilakan Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasinya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Kami persilakan. Selanjutnya untuk calon wali kota Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Bapak Maulana Akil dan wakilnya Mas Agus M. Hakim untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Pangkal Pinang. Baik, selanjutnya kita berpindah ke Provinsi Bengkulu. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Lebong, Bapak Hazhari, dan wakilnya Bapak Bambang Agus Suprabudi untuk ke tengah.
Kami persilakan Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi untuk calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Bapak Dadang Supriyatna dan Bapak Teddy Rahman dan Bapak Gustianto. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Baik, dari Bengkulu kita beralih ke Provinsi Jawa Barat. Kita panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bandung, Bapak Dadang Supriyatna dan wakilnya Bapak Ali Syakib untuk ke tengah. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon wali kota dan calon wakil wali kota dari Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Bapak Muhammad Muras yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi dan wakilnya Bapak Andri Setiawan Hamami untuk ke tengah. Kami persilakan Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Baik, dari Jawa Barat kita beralih ke Jawa Tengah. Kami persilakan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Cilacap, Bapak Syamsul Aulia Rahman dan wakilnya Bapak Cindy Syakir untuk ke tengah. Kami persilakan Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Cilacap. Kami persilakan pengurus DPD Jawa Tengah juga untuk mendampingi ke tengah. DPD dan DPC dipersilakan untuk mendampingi ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Ya, dipersilakan kepada rekan-rekan media untuk mengambil momen. Ya, salam komando tangannya, Bapak, mohon izin. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Grobogan, Bapak Setio Hadi, dan wakilnya Bapak Sugeng Prasetyo untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kepada rekan-rekan media dipersilakan untuk mengambil momen. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin, kami persilahkan selanjutnya. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Ilyas Akbar Alhamdani dan Bapak Tri Haryadi selaku Ketua DPC Kabupaten Karanganyar. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
Baik, salam komando tangannya. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Wonogiri, Bapak Tarso dan wakilnya Bapak Christian Teguh Suryono untuk ke tengah. Kami persilakan Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Baik, salam komando, tangannya. Iya, dipersilakan kepada rekan-rekan media untuk mengambil momen. Baik, terima kasih kepada pengurus DPD dan DPC Jawa Tengah juga terima kasih atas kehadirannya. Baik, dari Jawa Tengah kita beralih ke Pulau Bali. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bangli, Bapak Raden Cahyo Adi Nugroho yang juga pengurus DPP Partai Demokrat, dan wakilnya Bapak I Gusti Madewinuntara untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Dari Bali, kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Kami persilakan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sika, Bapak Franciscus, dan wakilnya Bapak Martinus Wodon untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sumba Tengah, Bapak Paulus Sekayu dan Bapak Martinus Umbu untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dari Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Untuk pengurus DPD dan DPC juga bisa kembali bergeser. Selanjutnya kami persilakan kepada calon Bupati Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Kami persilakan Ibu Caroline Margaret Natasha dan wakilnya Bapak Erani untuk ke tengah, beserta para pengurus DPC dan DPD. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Pak, lihat sini Pak. Pak, lihat sini Pak. Kiri Bu, di depan Bu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sekadau. Kami panggilkan Bapak Aron, Bupati Incumbent yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau. Boleh tepuk tangannya Kak Hilda. Dan wakilnya Bapak Subandrio. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Baik, terima kasih Bapak.
Selanjutnya kami persilakan kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota dari kota Singkawang, Ibu Chai Cuimi, dan wakilnya Bapak Muhammadin untuk ke tengah. Ya. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Baik, oke. Salam komando. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Kami persilakan untuk pengurus DPD dan DPC juga meninggalkan tempat. Dari Kalimantan Barat kita beralih ke Kalimantan Selatan. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Balangan, Bapak Abdul Hadi, dan wakilnya Bapak Ahmad Fauzi untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Tabalong, Bapak Muhammad Nur Rifani dan Bapak Muhammad Taufan Alkaf untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk mengambil momen. Ya, salam komando semuanya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Kami persilakan juga untuk para pengurus DPD dan DPC untuk meninggalkan tempat. Baik, kita beralih ke Provinsi Sulawesi Barat. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Mamasa, Bapak Ruslan dan Ibu Andi Farida Fahri untuk ke tengah. Baik, kami persilakan Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Baik, tangannya. Salam komando, Bapak. Tangan kanan, Bu, tangan kanan. Ya. Tangan kanan, Ibu. Ya, tangan kirinya pegang surat itu, Bu. Yes, Baik, terima kasih. terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dari Kabupaten Polewali Mandar, Bapak Dirga Adi Putra Singkaru untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Baik, dari Sulawesi Barat kita beranjak ke Sulawesi Tenggara. Kami persilakan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Buton Tengah, Bapak Azhari dan wakilnya Bapak Muhammad Adam Basan untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi untuk calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kolaka Utara, Bapak Nur Rahman dan wakilnya Bapak Jumarding yang juga anggota fraksi Kabupaten Kolaka Utara, Ketua DPC Partai Demokrat. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ke sini, Pak. Baik, salam komando. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan, Bapak Radan Algino Nur Alam, dan wakilnya Bapak Rashid untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk mengambil momen. Ya, selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, kepada Ibu Sitia Giona Nur Alam dan wakilnya Bapak Subhan untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Dari Sulawesi Tenggara kami beralih ke Sulawesi Selatan. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Asman Sulaiman dan wakilnya Bapak Andi Akmal Pasludin. Kepada pengurus DPD dan DPC juga boleh untuk mendampingi. Baik, kami persilakan Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Dipersilakan rekan-rekan media untuk mengambil momen. Ya, tangannya salam komando. Baik, selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Nrekang, Bapak Muhammad Yusuf R dan Bapak Andi Tenri Liwang untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan wakilnya Ibu Rismawati Kadir untuk ke tengah. Baik, kami persilakan. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi untuk calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami lanjutkan, kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Muhammad Nasir Ali dan wakilnya Bapak Muhtar untuk ke tengah. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk mengambil momen. Ya, tangan salam komando semuanya. Baik. Baik, kami lanjutkan, kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Rosman dan wakilnya Bapak Baso Rahmanuddin untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, dari Kabupaten Wajo kita lanjutkan, kita panggilkan calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Palopo, Bapak Trisal Tahir, ya, dan wakilnya
Ya, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya kami panggilkan calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Dipersilakan kepada Ibu Erna Rashid dan wakilnya Bapak Andi Rahmat yang merupakan kader utama Partai Demokrat. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, dari Sulawesi Selatan kita beranjak ke Provinsi Maluku. Kami persilakan calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Ambon, Bapak Agus Riri Mase dan wakilnya Bapak Muhammad Novan Lim untuk ke tengah. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ya, lihat sini Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Baik. Selanjutnya kita beralih ke Provinsi Maluku Utara. Kita panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Timur, Bapak Muhammad Farel Adi Tama dan wakilnya Bapak Taib Jalaluddin untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Kepulauan Sula, Bapak Hendra Tes, selaku kader utama Partai Demokrat dan wakilnya Bapak M. Nasir Sangaji untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Baik, kita berlanjut ke Provinsi Papua Barat Daya. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Maibrat, Bapak Karel Murafer dan Bapak Ferdino Solosa untuk ke tengah. Bapak. Silakan ke tengah Bapak. Ya. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Dipegang Pak, dipegang sama-sama Pak. Ya. Baik, salam komando Bapak, tangannya semuanya salam komando. Ya. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kami panggilkan calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kami panggilkan Bapak Abner Erzid Mau dan wakilnya Bapak M. Said untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Salam komando tangannya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Mohon izin kami lanjutkan
dari Papua Barat Daya. Kita ke Provinsi Papua, kita panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Benyamin Aristoy yang juga kader utama Partai Demokrat, dan wakilnya Bapak Roy Palunga untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Kepada rekan-rekan media dipersilakan untuk mengambil momen. Baik, salam komando tangannya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semua. Dari Papua, kita beralih ke Papua Tengah. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Intan Jaya, Bapak Oni Denggau, dan wakilnya Bapak Aguni Tapani untuk ke tengah. Kami persilakan Ketua DPC dan pengurus DPD-nya juga untuk mendampingi di depan. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ya, kepada pengurus DPD dan DPC untuk mendampingi. Selanjutnya tangan salam komando. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Bapak Alexander Omaleng dan wakilnya Bapak Yusuf Rombe Pasarit untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kepada rekan-rekan media dipersilakan mengambil momen. Salam komando semuanya tangannya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Bapak Alus Murib dan wakilnya Bapak Menas Mayau yang juga kader utama Partai Demokrat. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Kami persilakan untuk rekan-rekan media mengambil momen. Baik, terima kasih Bapak. Dipersilakan untuk bergeser. Kami lanjutkan ke Papua, Provinsi Papua Pegunungan. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Lani Jaya, Bapak Tanwa Nimbo, dan wakilnya Bapak Wundin Yikwa yang juga kader Partai Demokrat. Dipersilakan untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Lani Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Lihat kamera. Ya, silakan tangan salam komando. Baik Bapak, terima kasih. Baik, kami lanjutkan. Kami persilakan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Mambremo Tengah, Bapak Eremen Yogosam dan wakilnya Bapak Darius Kogoya yang juga kader Partai Demokrat. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Mambremo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan. Baik, salam komando, tangannya semuanya. Ya. Baik. Terima kasih Bapak. Dipersilakan untuk bergeser. Kami panggilkan selanjutnya calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Dinar Kalnea yang juga Ketua DPC Partai Demokrat dan wakilnya Bapak Yoas Beon untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Lihat kamera Pak.
Ke depan. Oke. Baik, tangannya salam komando semuanya Bapak Ibu sekalian. Ke depan, Mbak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan untuk bergeser. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Merauke, Bapak Yosef, dan wakilnya Ibu Fauzun Nihaya untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Baik, dipersilakan untuk rekan-rekan media mengambil momen. Ya, selanjutnya salam komando. Baik, mohon izin Ketum, mohon izin rekan-rekan media, ini terakhir kita sampai di Provinsi Papua Barat. Mohon izin Ketum, ini kabupaten kota terakhir. Kami panggilkan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, Bapak Samaun Dahlan dan wakilnya Bapak Donatus Nimbitekendik untuk ke tengah. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Ya, baik, dipersilakan kepada rekan-rekan media untuk mengambil momen. Selanjutnya tangannya, salam komando. Ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Mohon izin Ketum. Selesai. Oke, udah, don't stop dulu ya. Udah mau sholat maghrib ini loh. Oke, siapa pertanyaan pertama? 1, 2, 3 ya. 3 dulu ya. Mic-nya. Nama, media, langsung bertanya. Selamat sore Mas AHY, saya Agi dari era.id. Mungkin sedikit dari 55 tadi kan kalau kita lihat di list ada yang dari Banyuwangi ya, Ibu untuk Banyuwangi. Itu datang atau enggak ya tadi? Enggak ada. Kirain karena didukung, saya mau nanya apakah juga memberi rekomendasi kepada ibu-ibu di Banyuwangi gitu. Tapi memberikan Demokrat mendukung untuk mengusung di Banyuwangi ya, Mas? Insyaallah. Baik, cukup ya. Oke. Dit, sini. Ini nih, pakai ini aja deh. Mas izin mau tanya, kemarin terkait Pilkada Jakarta ya, DPD kemarin mengusulkan nama Heru Budi. Siapa? Nama Heru Budi Hartono untuk Pilkada Jakarta. DPP sendiri seperti apa? Apakah kemungkinan ada nama-nama lain? Saya dari Pos Kota. Ya. Satu lagi? Satu ya? Sore Mas saya Syifa dari tvnews.com. Ini saya mau nanya terkait usulan PKB yang ingin merevisi Undang-Undang Pemilu agar gelaran Pilpres dan Pileg 2029 itu digelar secara terpisah. Nah, kalau misalkan dari Demokrat sendiri pandangannya gimana? Karena alasan PKB mengusulkan pelaksanaannya secara terpisah itu karena biar fokus dalam kampanye antara Pilpres dan Pileg. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Tadi yang pertama sudah saya jawab ya. Nanti datang lagi ya pas penyerahan secara fisik. Terima kasih juga kedua pertanyaan terakhir tadi. Untuk DKI Jakarta, Demokrat sampai dengan hari ini masih menggodok, sekaligus terus melihat potensi-potensi yang ada.
Jadi kalau dari DPD punya misalnya bukan rekomendasi ya, bisa dikatakan usulan. Saya pikir boleh-boleh saja usulan itu selalu kita terima, tetapi tentunya kita akan membaca peta politik secara utuh, dilihat dari potensi koalisi yang terbangun terlebih dahulu. Nah, saya bicara di sini Koalisi Indonesia Maju masih juga terus mencari siapa yang kira-kira paling siap dan memiliki kans kemenangan yang paling baik. Tapi tentu kita juga harus melakukan survei yang jelas juga sehingga pada saatnya pengambilan keputusan itu benar-benar bulat. Walaupun tentu pasti ada plus minus dari masing-masing kandidat. Jadi sekali lagi untuk DKI Jakarta kami belum mengambil keputusan dan masih butuh waktu untuk menganalisa dan menggodoknya lebih lanjut. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir tadi, apakah Demokrat setuju kalau pemilu ke depan 2029 antara Pileg dan Pilpresnya dipisah? Sebetulnya itu yang sejak awal kami sarankan. Terakhir ketika kami menerima kunjungan dari Ketua MPR Pak Bamsud dan jajaran Wakil Ketua MPR RI lainnya, kami juga mendiskusikan hal tersebut dan sebetulnya kita perlu mengkaji. Tidak mengatakan bahwa serentak itu tidak baik, tetapi kita perlu mengkaji kembali apakah lebih baik kalau kita pisahkan seperti terdahulu Pileg dijalankan duluan, baru setelah itu Pilpres. Ada beberapa pertimbangan yang dibahas ketika itu. Yang pertama benar, saya setuju bahwa kita ingin memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat Indonesia, bagi para pemilih, termasuk konstituen yang ada di berbagai daerah atau dapil, untuk juga mengetahui secara serius atau paling tidak punya konsentrasi khusus pada Pileg. Karena jika dilakukan secara serentak, pengalaman selama ini sudah hampir pasti fokus masyarakat kita semua dan secara alami pasti kita lebih memberikan panggung, ruang dan perhatian kepada Pilpres. Itu sudah otomatis akan seperti itu karena memang yang paling mendapatkan spotlight, sorotan. Bagaimana tidak, karena kita memilih pemimpin bangsa, Presiden Republik Indonesia. Tapi rasanya agak kurang fair ketika seharusnya juga kita memilih wakil-wakil rakyat terbaik dari berbagai aspek tentunya. Kita ingin yang punya kapasitas yang baik, integritas yang baik, visi misi yang jelas, termasuk partai-partai politik ini kan punya kewajiban untuk menyampaikan apa saja visi misi dan program-program yang akan diperjuangkan jika partai tersebut, jika kader-kader atau caleg-caleg dari partai tersebut terpilih menjadi wakil rakyat. Dengan demikian, ya tidak seperti ya udahlah yang penting datang ke TPS nyoblos siapapun kita nggak kenal. Nah harapannya pemilih mengenal siapa yang akan dipilihnya, partainya, termasuk caleg-calegnya. Jangan hanya sekedar yang penting datang, yang penting saya sudah menunaikan tugas. Inilah menurut saya salah satu kebaikan kalau dipisah antara Pileg dengan Pilpres. Yang kedua, kalau kita menggunakan tiket hari ini untuk pemilu atau Pilpres 5 tahun ke depan, rasa-rasanya mood rakyat itu bisa berubah dalam 5 tahun. Jadi tidak bisa kemudian relate dengan kondisi hari itu. Padahal pemilunya hari itu, sedangkan menggunakan tiket 5 tahun yang lalu. Jangan sampai ada disconnect dari situasi, termasuk juga perasaan rakyat, kemudian ekspresinya tidak bisa langsung saat itu, tapi 5 tahun yang lalu yang digunakan. Nah inilah harapannya kalau dipisah, beda berapa bulan misalnya begitu antara Pileg dengan Pilpres,
maka ya pileg itu sudah dengan mood perasaan rakyat hari itu, saat itu. Dengan dinamikanya, dengan segala kompleksitas isu yang dihadapi saat itu. Nah, baru diikuti beberapa bulan kemudian dengan pilpresnya. Jadi satu paket, satu rasa, satu nuansa. Partai Demokrat juga tentu menyambut baik, sekaligus kami justru mendorong agar ini dibahas menjadi wacana yang baik untuk kita pertimbangkan masak-masak, dan mudah-mudahan jika ada kajian yang serius nanti juga bisa menghasilkan hasil yang baik juga. Cukup ya? Baik. Ya, karena sering jadi MC boleh lah. Oke. Silakan. Ya. Satu terakhir ya, Kutu. Ini kan yang juga ditunggu-tunggu itu pasti ada beberapa daerah ya, Jateng, terus DKI sama Sumatera Utara karena ada Mas Bobi yang katanya juga mau maju. Nah, ini mungkin penegasan aja, jadi untuk Demokrat sendiri, untuk daerah-daerah panas itu, kira-kira kapan akan keluar surat rekomendasinya? Terus kalau untuk DKI, Mas Anies ini kan cukup tinggi secara survei, apakah itu juga dilirik sama Demokrat atau enggak? Yang kedua, untuk Jateng itu Demokrat akan kasih rekomendasi untuk Pak Lutfi. Menata pengambilan keputusan ini juga dengan timeline, jadi mekanismenya itu benar-benar kita lalui dengan baik dan tentunya bertahap, prosesnya berjalan terus, tapi bisa dikatakan per hari ini sudah cukup banyak yang kami sudah serahkan, yang lainnya memang masih menunggu waktu, nanti saya akan undang lagi, betul, baik untuk daerah-daerah yang tadi dianggap menjadi hot topic, hot issue, DKI Jakarta, Jawa Tengah, mungkin Jawa Barat, dan tentunya Sumatera Utara termasuk beberapa daerah lainnya. Yang jelas itu akan menjadi milik publik pada saatnya, tapi tidak saya jelaskan hari ini. Terima kasih. Kenapa? Awal Agustus, bentar lagi dong awal Agustus ya. Insya Allah, akan kami undang lagi untuk penyerahan rekomendasi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman wartawan. Terima kasih Ketua